Sheikh Salman and also some of our members actually, also our exco. This is why 3 pemain keturunan akan bergabung dengan Ula Romeni untuk menjalani naturalisasi demi membela timnas Indonesia. Ula Romeni sebelumnya telah datang ke Indonesia pada November 2024 lalu dan memulai proses naturalisasinya demi membela timnas Indonesia. Namun dia belum bisa diambil sumpah mengingat belum ada persetujuan pemberian rekomendasi kewarganegaraan oleh DPR RI yang tengah menjalani reses. Ula Romeni pun tetap dipastikan dapat membela timnas Indonesia pada Maret 2025 mendatang. Selain Ula Romeni, PSSI telah memastikan Jairo Riedewald akan menjalani naturalisasi setelah berkas administrasinya lengkap. Sementara itu, Yusa Nugraha menyebutkan bahwa akan ada 2 pemain keturunan lainnya yang akan dinaturalisasi dan selesai pada Maret 2025 mendatang. Dapat info A1, ada pemain yang potensial akan diurus di bulan akhir Februari ini atau awal Maret ini, kata Yusa Nugraha dikutip dari kanal YouTube pribadinya, Rabu, 29 Januari 2025. 1 pemain berposisi striker dan 1 berposisi kiper. Siapa mereka kita tunggu bulan Maret, artinya, ada peluang 4 pemain timnas Indonesia yang akan debut dalam laga lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Meski nama yang sudah pasti adalah Ula Romeni dan Jairo Riedewald, tentu peluang 2 pemain baru ini untuk debut bersama timnas Indonesia masih terbuka. Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert pun memiliki stok pemain untuk menyokong skuad ketika bertemu Australia dan Bahrain pada Maret 2025. Diprediksi nama-nama yang dipanggil Patrick Kluivert pun tak jauh dari para pemain timnas Indonesia abroad. Di posisi kiper, Martin Paes masih berpeluang besar untuk mengunci posisi kiper utama meski akan bergabung nama kiper keturunan lainnya. Sementara itu di posisi bek tengah, ada Mes Hilgers yang bisa dipasangkan dengan Jai Itzes. Di posisi bek sayap, nama Kelvin Verdong dan Kevin Dix pun bisa menjadi pilihan bagi Patrick Kluivert. Di lini tengah, duet solid Tom Haye dan Ivar Jenner pun bisa saja tak tergantikan meski sudah tak lagi di bawah Shin Tae-yong. Sementara itu, 1 pos gelandang pun bisa diisi oleh Eliano Reijnders yang sudah mulai rutin mendapatkan menit bermain di PEC Zwolle. Di posisi sayap, penampilan apik Marcelino Ferdinand di Oxford United tentu menarik perhatian Patrick Kluivert. Pada tanggal 26 Januari 2025, Shin Tae-yong memang dijadwalkan meninggalkan Indonesia. Ia hendak pulang kampung ke Korea Selatan. Shin Tae-yong menumpang pesawat Korean Air yang terbang pada pukul 21.50 waktu Indonesia Barat. Sekitar 2 jam sebelum pesawat lepas landas, Shin tiba di Terminal 3 Soekarno-Hatta. Shin Tae-yong tiba dengan didampingi hampir semua asistennya saat menukangi timnas Indonesia. Sang istri juga ikut serta dalam rombongan itu. Begitu tiba di Terminal 3, Shin Tae-yong sempat tidak bisa keluar dari mobil. Sebab, ratusan supporter dan puluhan awak media sudah menantinya. Yel-yel khas supporter yang biasa dinyanyikan untuk Shin Tae-yong ketika timnas Indonesia berlaga pun menggema di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Air mata Shin Tae-yong pun tak terbendung. Dalam beberapa kesempatan, mata Shin tampak berkaca-kaca, sebab begitu banyak supporter yang mengantar kepulangannya. Bahkan, Shin juga sempat tersendat juga ketika sudah memasuki area dalam Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Salah seorang supporter timnas Indonesia yang enggan disebutkan namanya menyatakan dirinya rela hadir di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta sebagai bentuk apresiasi kepada kinerja Shin. Menurutnya, Shin Tae-yong berperan besar membawa timnas Indonesia dari level yang belum bisa dicapai sebelumnya. Kami di sini sebagai bentuk ucapan terima kasih kepada Shin Tae-yong. Jelasnya, Shin Tae-yong akhirnya menjawab soal rumor yang menyebutkannya bakal jadi Direktur Teknik, Dirtek, Timnas Indonesia, usai resmi dipecat PSSI sebagai pelatih skuad Garuda. Keputusan mengejutkan dibuat PSSI dengan memecat Shin Tae-yong sebagai pelatih Timnas Indonesia pada Senin, 6 Januari 2025. Padahal secara prestasi, Shin Tae-yong telah berhasil membawa beberapa pencapaian luar biasa untuk Timnas Indonesia. Selama 5 tahun melatih, ST sukses membawa tim Merah Putih untuk pertama kalinya lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023, kemudian pada ajang Piala Asia U23 2024. Pelatih asal Korea Selatan ini membawa timnas Indonesia U23 melangkah hingga babak semifinal. Selanjutnya, prestasi yang tak kalah mentereng adalah membawa timnas Indonesia lolos ke ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
Just all of them can be qualified for World Cup and Olympics. I mean, Indonesia is a sleeping giant. Erick Thohir terus mendorong timnas Indonesia menembus batasnya dengan serangkaian target besar dimulai dari awal tahun 2025 ini. Berkaca pada tahun 2024 dengan serangkaian rekor yang mampu dipecahkan, timnas Indonesia harus mampu meraih hasil lebih dari itu. Salah satunya dengan menembus Piala Dunia 2 edisi beruntun, ini disampaikan Erick Thohir saat di Belanda mengunjungi KNBV di Zeist. Tepatnya dalam wawancara bersama kanal YouTube THYW, menurut Erick Thohir, timnas Indonesia adalah raksasa yang sedang tidur saat ini. Ya, banyak sekali. Piala Dunia untuk timnas, bahkan Olimpiade, sayang sekali, tinggal satu pertandingan lagi. Kami akan mencoba lagi, karena Olimpiade akan digelar lagi pada tahun 2028. Itu sebabnya kami ingin membangun tim sejak sekarang dengan U17 kami. Itu pertama kalinya dalam sejarah Indonesia bahwa tim U17, U20, U23, senior lolos ke Piala Asia, semuanya berpeluang lolos ke Olimpiade atau Piala Dunia. Jadi maksud saya, Indonesia adalah raksasa yang sedang tidur, kata Erick Thohir. Bukan tanpa alasan Erick Thohir menyebut Indonesia sebagai raksasa sepak bola yang sedang tertidur, mengacu ke jumlah penduduk tanah air yang memang kebanyakan sangat menggilai sepak bola. Itulah mengapa Erick Thohir menargetkan Indonesia bisa masuk 2 edisi Piala Dunia. Karena itu juga Erick merasa perlu adanya kerjasama, apalagi dengan Belanda, lewat riwayat yang sudah terjalin sejak lama. Saya terus mengatakan ini, benar, 280 juta, sepak bola adalah gairah di sana, olahraga nomor 1. Untuk Indonesia, kami ingin kembali ke Piala Dunia 2 kali beruntun, kata Erick Thohir melanjutkan, sepak bola Belanda berkembang sudah sangat jauh, karena itu Indonesia harus bisa mengejar atau bahkan menyetarakan. Selain itu, sepak bola juga menjadi cermin bagaimana hubungan Belanda dan Indonesia terjalin dengan sangat erat, dan pada akhirnya, tujuan yang ingin dicapai tak hanya soal sepak bola, tetapi berharap bisa lebih dari itu. Namun, tentu saja pada saat yang sama, yang paling penting sebenarnya adalah kemitraan, ujar Erick Thohir. Bagaimana kami dapat mendekatkan orang-orang? Karena kami memiliki sejarah panjang melalui sepak bola. Dan mungkin juga mencerminkan hubungan kedua negara. Ini sangat penting. Karena kalau kedua negara ini bekerja sama, karena kita sedang bertemu sekarang. Seiring dengan peluang timnas Indonesia untuk melangkah ke Piala Dunia 2026, pencarian pemain keturunan terus menjadi perhatian, namun, tidak semua pemain berdarah Indonesia bisa dengan mudah direkrut. Beberapa nama memiliki karir yang cemerlang di Eropa dan menjadi pilar utama di klub mereka. Berikut adalah daftar pemain keturunan yang paling sulit digapai oleh timnas Indonesia. 1. Pascal Stuij, Leeds United. Pascal Stuij adalah salah satu bek terbaik yang bisa dimiliki Indonesia, tetapi peluang mendapatkannya sangat kecil. Bek tengah berusia 24 tahun ini menjadi andalan Leeds United di Championship dan pernah mendapat panggilan dari timnas Belanda. Bahkan, ia sempat menolak tawaran dari timnas Belgia, yang menandakan statusnya sebagai pemain berkelas. 2. Ian Maatsen, Borussia Dortmund Chelsea. Ian Maatsen merupakan bek kiri berbakat yang saat ini memperkuat Borussia Dortmund dengan status pinjaman dari Chelsea. Pemain berusia 21 tahun ini tampil impresif di Bundesliga dan pernah dipanggil timnas Belanda untuk Euro 2024. Dengan level permainan yang sudah tinggi, peluangnya untuk membela timnas Indonesia terbilang sangat kecil. Bek muda berbakat ini baru saja bergabung dengan Bologna di Serie A. Ryan Flamingo merupakan pemain vital di timnas Belanda U21 dan menunjukkan kualitasnya sebagai bek tengah yang kuat. Dengan performanya yang terus meningkat di kompetisi top Eropa, sangat sulit bagi Indonesia untuk membujuknya berganti kewarganegaraan. 4. Miljan Manhoef, Vitesse Arnhem. Miljan Manhoef adalah pemain sayap berbakat yang saat ini masih membela Vitesse Arnhem di Eredivisie. Meski ada rumor ketertarikan dari Stoke City, belum ada kepastian mengenai kepindahannya. Pemain berusia 22 tahun ini menjadi bagian penting dari Belanda U21 dan kemungkinan besar akan terus berkembang di Eropa, membuatnya sulit untuk bergabung dengan timnas Indonesia. 5. Jayden Oosterwolde, Fenerbahce.
Jayden Oosterwolde saat ini menjadi pemain kunci di Fenerbahce dan disebut sebagai salah satu pemain favorit Jose Mourinho di posisi bek kiri. Dengan peran pentingnya di tim besar Turki, kecil kemungkinan ia akan mempertimbangkan bergabung dengan timnas Indonesia dalam waktu dekat. Julian Oerik masih bermain di Jong AS, tetapi potensinya sudah terlihat jelas. Banyak yang membandingkannya dengan Tijani Reijers saat masih di AS Alkmaar, mengingat kualitas dan perkembangan yang dimilikinya. Meski masih muda, bukan tidak mungkin ia akan dipinang klub besar dalam beberapa tahun ke depan, yang semakin memperkecil peluangnya membela Indonesia. Tinggi tubuh. Nah ini yang kenapa juga di program tim nasional kita Patrick Kluivert meragukan kualitas Justin Hubner untuk memperkuat timnas Indonesia pada Maret 2025. Justin Hubner baru saja mengeluarkan unggahan yang menarik atensi di akun Instagramnya Justin Hubner. Sambil menampilkan foto aksinya saat membela Wolverhampton Wanderers U21, Justin Hubner menulis caption, "Meragukan saya." Apakah itu kata itu ditujukan kepada pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert atau netizen Indonesia yang sering koar-koar di unggahan Justin Hubner? Justin Hubner tidak menjalani musim yang mudah bersama klubnya, Wolverhampton Wanderers U21. Bek 21 tahun ini sempat tidak terpakai tenaganya oleh sang pelatih. Tercatat dari Agustus sampai Desember 2024, Justin Hubner baru sekali main. Di awal Desember 2024, Justin Hubner yang mengancam angkat kaki dari Wolverhampton Wanderers U21 tiba-tiba langsung main di 2 laga beruntun. Namun, setelah mendapatkan kesempatan itu, Justin Hubner mengalami gegar otak dan absen sekira 1 bulan. Sekarang, Justin Hubner sudah pulih dari cedera dan kembali rutin bermain. Bek berdarah Belanda Indonesia ini mesti menaikkan level permainannya. Tak hanya untuk mendapatkan status permanen di klub, tapi juga untuk menarik perhatian Patrick Kluivert, sebab persaingan di lini pertahanan timnas Indonesia sangatlah ketat. Sederet bek kelas dunia menghiasi lini belakang timnas Indonesia seperti Kevin Dix, Mees Hilgers, Jay Itzes hingga pemain yang berpotensi comeback, Elkan Bagot, belum lagi bek Liga 1 2024 hingga 2025 yang terkenal konsisten saat membela timnas Indonesia, Rizky Ridho. Sehingga Justin Hubner tak bisa bersantai. Disinyalir, tim pelatih Patrick Kluivert sudah memantau aksi Justin Hubner. Dipanggilnya Justin Hubner atau tidak akan diumumkan Patrick Kluivert sekira awal Maret 2025. Potensi Justin Hubner tak dipanggil juga cukup besar. Sebab, Justin Hubner hanya tersedia dalam 1 laga saja dari 2 pertandingan yang dijalani timnas Indonesia pada Maret 2025. Justin Hubner harus menjalani sanksi akumulasi kartu melawan Australia, 20 Maret 2025, dan baru tersedia saat menghadapi Bahrain, 25 Maret 2025, media Vietnam, Soha, VN. Gemetar timnas Indonesia diperkuat 6 pemain keturunan tambahan saat melawan Australia dan Bahrain di lanjutan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 20 dan 25 Maret 2025. Menurut Soha, VN, kehadiran 6 pemain keturunan tambahan ini membuat skuad Garuda semakin berbahaya. PSSI belum berhenti mendatangkan pemain berkualitas yang memiliki darah Indonesia. Kebijakan ini merupakan cara instan mendongkrak prestasi timnas Indonesia, sembari PSSI membenahi kompetisi dan pembinaan usia dini di tanah air. Kehadiran Jay Itzes dan kawan-kawan terbukti meningkatkan level timnas Indonesia. Skuad Garuda mulai rutin main di Piala Asia dan masih berada di jalur yang tepat untuk lolos Piala Dunia 2026 terdekat. PSSI yang dibantu kementerian terkait seperti Kemenkum dan Kemenpora, akan mendapatkan pemain tambahan. Rencananya pada Sabtu 8 Februari 2025, ada 3 pemain yang akan diambil sumpah warga negara Indonesia, WNI, yakni Ular Romeni, Tim Gepens dan Dion Marks. Jadwalnya tanggal 8 Februari 2025, yang bersangkutan, Ular Romeni, beserta 2 orang pemain naturalisasi yang U20, Tim Gepens dan Dion Marks, juga akan diambil sumpahnya, kata Menteri Hukum Supratman Andi Aktas pada Rabu, 29 Januari 2025 sore waktu Indonesia Barat. Lantas, siapa 3 nama lainnya? Gelandang Royal Antwerp, Jairo Riedewald, merupakan satu di antaranya. Untuk 2 nama lainnya, diperkirakan Emil Audero dan Mauro Zijostra. Sebanyak 6 pemain keturunan tambahan berpotensi dimasukkan ke dalam skuad melawan Australia dan Bahrain pada Maret 2025.
Daftar 6 pemain itu meliputi Ulla Romeni, Jairo Riedewald, Emil Audero, Mauro Zijostra, Tim Gepens dan Dion Marks. Saat ini timnas Indonesia menempati posisi 3 grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jika mampu meraih hasil positif di 4 laga, pelatih Patrick Kluivert dan timnas Indonesia semakin dekat dengan tiket Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia memiliki 4 laga sisa di grup C. Setelah menghadapi Australia dan Bahrain, skuad Garuda akan menantang Cina dan Jepang. Laga melawan Cina digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Kamis, 5 Juni 2025. Sementara laga melawan Jepang dilangsungkan di markas lawan pada Selasa, 10 Juni 2025. Menarik menanti aksi lanjutan timnas Indonesia di bawah asuhan Patrick Kluivert. Apakah penambahan pemain baru membantu Patrick Kluivert meloloskan timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026? Bek Persis Solo, Jordi Tutuarima, membahas kehadiran Patrick Kluivert di timnas Indonesia. Jordi Tutuarima menjadi salah satu pemain berdarah Belanda yang kini memutuskan merumput di BRI Liga 1 2024-2025. Sebelumnya sudah ada nama-nama lainnya, termasuk Jordi Weerman, yang kini merumput bersama Madura United. Kepastian ini diungkap Erick Thohir melalui unggahan Instagram pribadinya. Orang nomor 1 di PSSI itu berada di Belanda untuk bertemu dengan para pemain diaspora timnas Indonesia, Selasa, 28 Januari 2025, waktu setempat. Erick Thohir sebelumnya mengunggah foto bertemu dengan pelatih anyar timnas Indonesia Patrick Kluivert. Tak hanya Patrick Kluivert, tetapi ia juga bertemu dengan Alex Pastor dan Denny Lanzaat. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN tersebut juga telah memberikan jersey anyar timnas Indonesia ke Patrick Kluivert. Setelah bertemu dengan tim kepelatihan skuad Garuda, mantan pemilik Inter Milan itu pun menunjukkan foto bersama beberapa pemain timnas Indonesia yang berkarier di Belanda dan Belgia. Erick Thohir membagikan foto bersama Tom Haye, Mees Hilgers, Kelvin Verdong, Ragnar Oratmangoen, Sandy Walsh, dan Eliano Reijnders. Pria berusia 54 tahun tersebut mengatakan bahwa sebelumnya ia telah bertemu dengan para pemain timnas Indonesia yang main di tanah air. Saat ini, ia bertemu dengan para pemain yang berkarier di Belanda. Erick Thohir mengungkapkan apa saja yang dilakukan saat bertemu dengan para pemain ini. Setelah bertemu dengan pemain timnas yang bermain di Indonesia beberapa waktu lalu, ia ujar Erick Thohir sebagaimana dikutip bolasport.com dari Instagram pribadinya, Rabu, 29 Januari 2025. Saya makan malam dengan para pemain timnas Indonesia yang bermain di Eropa. Ia ucapnya, saat makan malam bersama Tom Haye dan kawan-kawan, Erick mengungkapkan ada beberapa hal yang didiskusikan. Ia mengaku mendengarkan masukan dari para pemain buat timnas Indonesia ke depannya. Kami berdiskusi dan mendengarkan masukan-masukan untuk timnas Indonesia, kata Erick. Mantan Ketua Komite Olimpiade Indonesia ini juga mengaku bahwa para pemain timnas Indonesia ini sangat percaya diri. Menurutnya, mereka optimistis skuad Garuda bakal bisa tampil di panggung dunia. Tentu saja rasa optimistis ini karena timnas Indonesia memang memiliki peluang besar. Tim Merah Putih saat ini masih menyisakan 4 pertandingan di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jai Itzes dan kawan-kawan menempati peringkat ketiga klasemen sementara grup C dengan mengemas 6 poin. Mereka hanya beda 1 poin dari Australia yang berada di posisi kedua klasemen grup C. Untuk itu, peluang lolos ke Piala Dunia 2026 masih besar, sehingga para pemain pun cukup percaya diri bisa tampil di panggung dunia. Walaupun demikian, perjuangan tak akan mudah karena timnas Indonesia masih memiliki 4 laga sisa melawan Australia, Bahrain, Cina, dan Jepang. Terdekat, skuad Garuda bakal menghadapi Australia dan Bahrain pada Maret 2025 mendatang. Kami semua optimistis timnas Indonesia bisa memberikan yang terbaik untuk bisa tampil di panggung dunia. Itu tutur Erick. Apabila mereka meraih hasil maksimal dalam 4 laga sisa ini, bukan tak mungkin skuad Garuda lolos langsung ke Piala Dunia 2026 dari pintu ronde ketiga. Namun, tim Merah Putih juga harus selalu waspada karena 3 tim di bawahnya, yakni Arab Saudi, Bahrain, dan Cina, sama-sama memiliki 6 poin. Timnas Indonesia segera launching 2 bintang di 2 pos krusial selain Ulla Romeni dan Jairo Riedewald. Satu nama di luar dugaan, timnas Indonesia belum lama ini dikabarkan bakal segera menaturalisasi 2 nama bintang selain Ulla Romeni dan Jairo Riedewald. 2 nama yang dikabarkan bakal susul Ulla Romeni dan Jairo Riedewald untuk dinaturalisasi timnas Indonesia ialah penjaga gawang dan penyerang tengah. Kabar itu disampaikan langsung oleh mantan pemain Persis Solo yang kini acap kali membantu PSSI dalam menemukan talenta pemain keturunan di negeri kincir angin, Yusa Nugraha dalam bocorannya. Yusa Nugraha menyebutkan jika ada info A1 dari orang dalam PSSI terkait 2 kandidat pemain yang bakal segera dinaturalisasi timnas Indonesia. Meski tak menyebutkan nama,
Yusa Nugraha mengatakan jika dua posisi krusial yang akan segera dinaturalisasi menyusul Ula Romeni dan Jairo Riedewald adalah pos penjaga gawang dan juga penyerang tengah. Keduanya bakal segera urus berkas dan segala macam dokumen yang dibutuhkan pada akhir Februari atau awal Maret 2025. Ada lagi pemain lain, di luar Ula Romeni dan Jairo Riedewald, yang akan tiba pada Maret 2025. Ini info A1 ada yang cerita ke aku. Ini info dari orang PSSI. Ada dua nama lain yang akan diurus Februari atau awal Maret 2025. Pemain ini berposisi di posisi striker dan satunya lagi berposisi di posisi penjaga gawang. Dari info yang aku dapat, ada 4 pemain lagi yang akan join ke timnas Indonesia, termasuk Ula dan Jairo. Ujar Yusa Nugraha dalam podcast di kanal YouTube pribadinya, Selasa, 28 Januari 2025.